Baik, kita mulai ya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu dan memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan dan keburukan jiwa dan amalan-amalan kita selama ini. May yahdihillahu fala mudhillalah. Ketahuilah para jamaah sekalian, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki dan menakdirkan hambanya dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlil fala hadiyalah. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki hambanya hidupnya dalam penyimpangan, faliyudzubillah, hidupnya dalam kesesatan, faliyudzubillah, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepadanya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang sangat mereka cintai, mungkin bagian dari keluarganya, orang tuanya, putra-putrinya, pamannya, bibinya, teman-temannya, dan seterusnya, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du. Baik para jemaah sekalian, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulil hamdulillah, dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di majlis ilmu ini. Kita memohon Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kita di pagi hari ini. Baik ibu-ibu yang hadir secara langsung di Masjid Al-Fat Padurenan ya, maupun mungkin ibu-ibu atau jamaah yang menyimak dari online dari channel YouTube. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya buat kita semua. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan dan mengatakan dalam sebuah hadisnya yang mulia, yang sahih, beliau SAW bersabda, majtamal qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ibu-ibu, majtama'a qaumun
fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok kaum, sekelompok orang, mereka berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu di mana, ibu-ibu? Masjid. Di masjid. Ya. Di musola misalkan. Atau apapun namanya, tempat untuk beribadah. Apa yang mereka lakukan? Bukan ngerumpi ya. Bukan meribah. Namun yatluna kitabullah. Akan tetapi ya, di perkumpulan tersebut dibacakan kitab Allah, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yatadarasunahu bainahum. Apa yang mereka bacakan dari ayat-ayat Allah tersebut, mereka pelajari. Mereka pelajari di antara mereka. Maka apa kata Nabi SAW? Illa nazalat alaihi musakinah. Maka kecuali ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan pula bagi orang-orang yang berkumpul di majelis ilmu, berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari di antara mereka, Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya. Maka berbahagialah para ibu-ibu rahimakumullah yang selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu hadir di majelis ilmu. Oleh itu sebagian ulama mengatakan, manakala atau ketika kita sedang berada di majelis ilmu, sempatkan untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Sempatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menaungi kita dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung Allah sedang memberikan rahmat kepada kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Allah sedang menurunkan rahmatnya, mumpung minta kepada Allah, meminta agar diberikan kemudahan segala urusannya. Mungkin ibu-ibu datang ke sini pun membawa sejuta masalah ya, sejuta problem, sejuta kegundah gulanaan dalam hati dan pikiran. Maka saatnya ini ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan kabulkan ibu-ibu. Wa hafathumul malaika. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyelimuti, mengelilingi mereka ya, mengutus para malaikat untuk duduk bersama mereka. Jadi kalau ibu lihat, tengok kanan, tengok kiri, belakang, depan, jumlahnya bisa dihitung dengan jari, 10, 20, bahkan kurang dari itu mungkin. Maka ketahuilah, yang hadir di majelis ilmu ini bukan hanya ibu-ibu, namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan siapa? Para malaikatnya duduk bersama ibu-ibu semua. Subhanallah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan yang keempat bagi orang-orang yang selalu gemar mendatangi majelis-majelis ilmu, maka mereka ya, nama mereka itu terkenal di langit sana. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama mereka di depan para makhluknya yang dekat dengannya, itu para malaikat. Jadi kalau misalkan kita tidak terkenal ya, kita tidak dikenal oleh orang-orang banyak bahwa kita adalah seperti ini, kita seperti ini, tenang saja ibu-ibu. Insya Allah jika kita hadir di majelis ilmu kini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap selainnya, intinya mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah amalan-amalan soleh terutama di pagi hari ini menjadikan atau mendatangkan kita dikenal oleh Allah, dikenal oleh para malaikat di sana karena diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang mendapatkan
janji Allah Subhanahu wa taala di hadis yang mulia ini. Baik ibu-ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita terakhir sampai bab berapa? 2. Terakhir sampai bab ke 2, yakni bab birrul ummi. Betul ya ibu ya? Bab berbakti kepada seorang ibu, ya, berbakti kepada seorang ibu. Sebelum kita melanjutkan di bab selanjutnya, itu bab ketiga, yang dilanjutkan dari bab kedua, yakni birrul abu, ya, bab birrul abi, ya, berbakti kepada seorang ayah. Dari pertemuan sebelumnya, ini sedikit ya, mengulang apa yang sudah kita pelajari ibu, biar ingat bahwa di bab ini muallif rahimallahu taala menyampaikan 2 buah hadis, di mana hadis yang pertama adalah hadis hasan, akhrajahul Imam Ahmad, yakni ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, hadisnya hadis hasan, di mana dalam sebuah hadis ini disebutkan bahwa ketika Abu Asim, hadatsana Abu Asim an Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi, qultu ya Rasulullah, ketika bertanya Rasulullah SAW tentang man abarru, siapa yang berhak untuk atau berbuat baik kepadanya, untuk berbakti kepadanya, maka Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini menyebutkan 3 kali berturut-turut yang diutamakan adalah seorang ibu, ummuka. Ketika bertanya lagi man abarru, maka dijawab oleh Nabi SAW ummuka. Ditanyakan kepada Nabi SAW man abarru, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. 3 kali berturut-turut, dan kemudian baru keempatnya disebutkan summa abaka, summa aqraba fal aqrab. Setelah bapak, kemudian kerabat dekatnya yang lainnya. Dari hadis yang mulia ini ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi SAW menyebutkan, ya, 3 kali berturut-turut diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada seorang ibu, dan kemudian dibandingkan dengan yang kepada seorang ayah itu sekali, maka ini menunjukkan bahwa tingginya kedudukan berbakti kepada seorang ibu. Apa sebabnya ibu-ibu? Kemarin kita sebutkan takarrar haqqul ummi thalatha marrat, disebutkan oleh Nabi SAW hak seorang ibu sampai 3 kali, likauniha, nah karena ada sebab tertentu, ya, tentunya ada sebab kenapa Nabi SAW menyebutkan agar kita berbuat baik kepada seorang ibu, itu disebutkan sampai 3 kali, dan kemudian baru kepada seorang ayah. Di sini disebutkan sebabnya adalah tahammalatil masyaqqa fil hamli, yakni yang pertama karena apa kemarin? Beratnya ketika hamil atau mengandung. Kemudian juga wal wad'i, yang kedua ketika melahirkan. Beratnya, bahkan disebutkan pertaruhan antara hidup dan mati, ya. Ada yang mengatakan lebih baik anakku yang hidup daripada saya yang hidup, lebih baik aku yang mati daripada anakku yang meninggal, seperti itu. Ini kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Kemudian tidak hanya ketika melahirkan, warradha'i, ya ini ketika juga menyusui, ya, menyusui, ya.
Walaupun ketika melahirkan seorang ayah mondar-mandir Bu ya. Seorang ayah itu mondar-mandir ya. Iya, pusing juga sebenarnya, tapi pusingnya bisa diobati dengan apa? Yang pertama, inti dari hadis yang tadi kita bacakan. Dan kemudian yang kedua, hadis yang disampaikan oleh siapa? Ibnu Abbas. Ya. Yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ata bin Abbasin rajulun. Jadi datang kepada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, seorang laki-laki. Ya. Dia menceritakan tentang apa? Keadaan dia. Jadi dia pernah, inni khatabtu imra'atan, saya pernah meminang seorang perempuan. Jadi mengajak untuk menikah. Tapi ternyata diterima atau ditolak? Ditolak. Ya. Namun ketika ada laki-laki lain yang datang, ternyata diterima. Maka laki-laki ini mengatakan, dia mendatangi si wanita ini dan membunuhnya. Dan itu kita mengetahui ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, membunuh jiwa yang tidak berhak, ya, artinya tidak dibenarkan oleh syariat, itu termasuk dosa besar. Nah, tapi laki-laki ini datang kepada siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan datang dengan taubat, dengan mengadukan permasalahan dia yang telah ia lakukan, itu melakukan pembunuhan yang didahului dari sebab tidak diterimanya khitbah dia, lamaran dia tidak diterima. Maka apa jawaban Nabi? Apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Apa jawabannya ibu-ibu? Inni la a'lamu amalan. Ketika itu ditanya, apakah engkau masih memiliki seorang ibu? Begitu ibu ya. Nah, masya Allah. Ketika laki-laki ini menjawab, "Naam." Ya, ummuka hayyatun. Artinya ditanya, apakah engkau itu memiliki ibu yang masih hidup? Maka jawaban laki-laki ini masih ada. Ya. Namun kenapa dari apa yang diceritakan oleh laki-laki ini, yakni sampai melakukan perbuatan dosa besar, membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh tanpa dibenarkan oleh syariat, namun ketika itu justru jawaban dari Ibnu Abbas menanyakan, apakah kamu masih memiliki ibu yang masih hidup? Kan kadangkala jawaban para ulama itu sedikit awalnya tidak nyambung. Maka ketika dijawab, iya masih ada. Maka apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Inni la a'lamu amalan aqraba ilallah min birri alwalidati. Saya tidak mengetahui ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berbakti kepada seorang ibu. Artinya ibu-ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, berbakti kepada seorang ibu ini tingkatannya tinggi sampai bisa menghilangkan dosa membunuh seorang ibu. Di bab berbakti kepada seorang ayah, ya. Jadi ini pun dibahas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu ya. Oleh itu jangan sampai kita melupakan jasa seorang ayah, ya. Maka disebutkan mu'allif rahimahullah taala hadisnya mirip ibu ya. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Wahib bin Khalid Harbin qala haddatsana Wahib bin Khalid an ibni Shubrumah
Qala sami'tu Aba Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qila ya Rasulullah man abarru man abarru. Hadatsana Sulaiman. Jadi Sulaiman bin Harb ya, Biharbin berkata atau menghabarkan kepada kami, ia berkata Wahib ibnu Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syubrumah telah berkata, saya mendengar Aba Zur'ah an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah SAW, man abarru, siapa yang berhak dibaktikan, ya, siapa yang pertama diutamakan untuk berbakti kepadanya. Maka Nabi SAW mengatakan, qala ummuka, maka jawab Nabi, siapa ibu? Ibumu. Kemudian bertanya lagi, tsumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Tsumma qala ummuka, maka Nabi SAW menjawab lagi, ibumu. Tsumma man, kemudian bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, jawaban Nabi juga ibumu. Tsumma man, nah ini yang keempat. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, qala abaka, kemudian baru bapakmu, ayahmu. Hadis ini adalah hadis yang sahih Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Hada haditsu akhrajahu al-musannif rahimahullah taala fi sahih. Wa kadzalika akhrajahu al-Imam Muslim rahimahullah taala fi sahihihi. Jadi hadis yang mula ini dikeluarkan oleh penulis itu sendiri. Siapa penulis kitab ini? Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi hadis ini sudah dinyatakan sahih oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis yang mula ini sekilas dan sepintas sama dengan hadis yang disampaikan ketika membahas tentang bab birrul ummi, bab mengenai berbakti kepada seorang ibu. Artinya Nabi SAW ketika ditanya siapa yang berhak, siapa yang diutamakan untuk berbakti kepadanya, maka 3 kali Nabi SAW mengulang bahwa yang pertama kali dibakti ya adalah siapa? Seorang ibu. Baru keempatnya Nabi SAW menyebutkan baru bapakmu. Nah, ibu-ibu ya. Hadis ini menjelaskan tentang ibu. Qala al-Imam. Jadi berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun birrul abi, bab mengenai berbakti kepada seorang ayah. Bab ini disebutkan oleh beliau setelah beliau menyebutkan bab birrul kepada ummi. Ya, qadama bab birrul ummi ala hadzal bab. Jadi muallif rahimahullah taala telah menyebutkan sebelum bab ini disebutkan bab berbakti kepada seorang ayah, maka muallif penulis buku ini telah menyebutkan bab mengenai berbakti kepada seorang ibu. Kenapa antara dua ini muallif rahimahullah taala itu menyebutkan pertama kali itu bab mengenai birrul kepada ummi dulu daripada birrul kepada seorang ayah? Kenapa ibu? Jawabannya sudah dijawab tadi sebenarnya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syaddada fi haqqil ummi. Kenapa? Atau sebabnya
muallif penulis buku ini yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan bab mengenai berbakti kepada seorang ibu diutamakan. Kemudian baru menyebutkan bab birrul abi mengenai berbakti kepada seorang ayah. Karena kata beliau li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam syaddada fi haqqil ummi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya sangat perhatian terhadap hak-hak seorang ibu. Wa ja'ala dzalika thalatha marrat mukarraratan. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis ini, baik hadis yang ketika kita bahas mengenai birrul ummi, begitu juga hadis mengenai birrul abi, Nabi SAW itu sampai menyebutkan salasa marrat. Saya menyebutkan bahwa berbakti kepada seorang ibu, berbakti kepada seorang ibu, berbakti kepada seorang ibu itu sampai 3 kali ibu-ibu rahimahullah ta'ala. Wa dzakarul aba marratan wahidatan. Akan tetapi Nabi SAW menyebutkan ketika ditanya tentang berbakti baru menyebutkan 1 kali, dan itu keempat ya. Keempat kalinya baru Nabi SAW mengatakan berbakti kepada seorang ayah. Artinya 1:3. Ya, 1:3 antara berbakti, kedudukan berbakti kepada seorang ayah dengan pada seorang ibu. Hadis yang mulai ini bisa diambil faidah ibu-ibu atau pelajaran mayukhadhu minal hadis. Jadi kita bisa mengambil faidah atau pelajaran dari hadis yang mulai ini. Yang pertama, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, i'lam, kata mu'allif rahmatullah ta'ala, annal birra bil walidaini min a'zamil a'malil lati taqarrubu bihal abdu ilallahi azza wa jalla wa bil akhassil ummi. Ketahuilah ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, annal birra bil walidaini, bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan min a'zamil a'mal, merupakan amalan yang paling agung. Ya. Amalan yang tinggi. Amalan ini bisa mendekatkan ayataqarrabu biha, dengannya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Itu merupakan amalan yang a'zam, yang tinggi, yang mulia, yang dengannya yataqarrabu bihal abdu ilallahi azza wa jalla. Yang ini bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Bahwa berbakti kepada kedua orang tua, ayah dan ibu, atau ibu dan ayah, itu merupakan amalan yang tinggi ibu, amalan yang yang agung, yang dengannya ketika seseorang itu telah melaksanakan amalan ini, ini merupakan mendekatkan diri kepada, lebih khusus lagi, yakni berbakti kepada seorang ibu. Ya, sekali lagi disebutkan alasannya kenapa ibu kok sering disebut-sebut, diutamakan dibanding seorang ayah. Lima laha minal huquq, karena ibu itu memiliki ya hak-hak yang lebih tinggi. Ya, idza kana ala qaidil hayati, maka wajib bagi kita ibu-ibu rahimallahu taala yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu darinya masih hidup, maka apa yang kita lakukan ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Ahsin ilaihima bil qawli wal fi'li. Maka yang pertama, ketika ayah ibu kita masih hidup atau salah satu darinya, maka cara berbuat baik kepada mereka adalah ahsin ilaihima bil qawli wal fi'li, yakni berbuat baiklah kepada keduanya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Nah ini Bu, nanti kita jelaskan ya, cara mungkin kita rinci kembali.
Jadi yang pertama adalah berbuat baik kepada kepada orang tua yang masih hidup, baik dua-duanya maupun salah satu di antaranya mereka yang masih hidup. Maka caranya adalah ahsin ilaihima bil qauli wal fi'li, yakni berbuat baik kepada mereka baik dari perkataan kita maupun dari perbuatan kita. Ya, perkataan-perkataan yang kita tujukan kepada kedua orang tua kita, kita atur, kita filter, jangan sampai ada kalimat-kalimat yang menyinggung kedua orang tua kita. Kita akan sebutkan ibu-ibu ya dalil-dalilnya insyaallah taala. Kemudian wa idza kana ba'dal wafat, namun jika orang tua kita sudah meninggal. Jadi ternyata berbuat baik kepada orang tua itu bukan hanya ketika mereka masih hidup. Ya. Kalau misalkan ada orang tua udah meninggal, wah selesai tugas saya. Ada yang mengatakan demikian. Selesai tugas saya, lega katanya begitu. Ya. Nah ini salah. Ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua itu masih harus berlanjut sekalipun kedua orang tua kita atau salah satunya sudah wafat. Bagaimana caranya? Wa idza kana ba'dal wafat fa inna min birril walidaini silatal aqarib ilal walidaini. Ini di antaranya ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini di antara cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Yang telah meninggal dunia yaitu apa? Apa tuh nih? Silatul aqarib. Menyambung kerabat, adik-adik ayah, adik-adik bibi itu kan paman atau bibi. Kalau kakak-kakaknya berarti Pak D, Uwa, Tante, dan seterusnya. Tante apa? Bibi. Tante atas? Berarti tante kakaknya bapak ya. Kakak, karena kan tante atas, tante bawah. Sambung dengan mereka. Sambung dengan mereka ibu-ibu rahmatullah SAW. Jadi misalkan ya ibu kok nggak pulang kampung? Di rumah, di kampung udah nggak ada orang tua, adanya paman sama bibi. Mungkin kesempatan itu, kesempatan untuk menyambung, untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara kerabat orang tua kita. Ini pun bagian dari berbuat baik atau berbakti kepada orang tua kita sekalipun mereka sudah meninggal. Kemudian wal ihsana ilaihima. Jadi walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita pun berbuat baik kepada mereka, ibu-ibu. Terutama misalkan ibu di sini sukses. Sukses apa nih? Dunia akhirat. Ya, amin ya. Yang disebut orang sukses kan nggak harus punya mobil banyak, itu ya. Mobil banyak tidak. Sukses itu maksudnya mungkin ibu dan suami di sini itu tercukupi insyaallah. Ada sesuatu yang disisihkan. Maka jika ada saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan, kita bisa bantu mereka sekalipun tidak banyak. Ya. Untuk membantu mereka ketika kita, apalagi kita punya perusahaan, punya usaha yang maju. Barangkali majunya usaha kita karena doa-doa mereka. Betul tidak? Iya, karena mungkin doa dari paman bibi kita atau pak de kita, uwa kita yang mendoakan ya saudara-saudaranya atau ya anak-anak mereka kan menganggap kita tuh anaknya. Didoakan oleh mereka mendapatkan kesuksesan. Kemudian wad du'a lahuma bi sifatin daimatin. Begitu juga cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat, telah meninggal dunia, yaitu dengan wad-du'a lahuma, yaitu dengan cara apa ibu-ibu? Mendoakan kebaikan bagi keduanya. Ya, doakan ayah ibu kita walaupun mereka sudah wafat. Doakan ampunan.
Doa yang kita sering kita baca kepada mereka apa? Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihi wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma waghsilhuma bisalji wal bil ma'i wasalji wal barad, dan seterusnya. Sering berdoa tidak? Doakan mereka bisifatin daimatin. Nah, ini Ibu nih. Tapi doanya bukan sesaat-sesaat, tapi dengan sifat atau dengan cara daimah yang kontinu. Karena sekali lagi ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ibu dan ayah kita yang sudah meninggal di sana itu sedang menunggu doa putra-putrinya. Ya, karena memang di alam kubur sana itu kan kita meyakini ada nikmat, ada azab. Benar tidak Ibu? Ibu meyakini di alam kubur ada azab, ada nikmat? Meyakini tidak? Kan dajjal. Artinya baca doa ini artinya Nabi pun meyakini atau menyampaikan bahwa di alam kubur sana ada azab, ada nikmat. Kita tidak tahu ibu-ibu rahimani wa rahimallah, orang tua kita sedang diberikan nikmat atau azab, faliyudzubillah. Maka kita sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua, waddu'a lahuma bisifatin daimatin, maka berikan atau doakan mereka agar mereka dibelapangkan kuburannya. Kalau memang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberhentikannya, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Doakan ibu-ibu rahimani Allah. Jangan sampai kita lupa kepada orang tua. Ya. Kemudian was-shadaqata anhuma indal imkan. Cara juga ketika kita ingin berbakti kepada orang tua sekalipun orang tua kita sudah meninggal, yakni dengan cara was-shadaqah anhuma, yakni bersedekah dengan niat untuk kedua orang tua kita. Masya Allah. Pernah tidak Ibu? Ya, saya pernah mendapatkan, Ustadz, ini sedekah dengan niat untuk ayah dan ibu saya. Di amplop tebel banget Pak. Iya, di sini ada 50 juta. Pernah tidak ya? Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau memang bisanya 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 per apa nih? Per hari? Gak apa-apa. Jujur ya, ini subhanallah, amalan yang sangat bermanfaat dan dinanti oleh kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ibu-ibu rahimakumullah. Ayo. Dengan apa? Bersedekah atas nama keduanya. Ini cara berbuat baik. Jadi jangan sampai kita sudah pasrah. Udah meninggal ya udah, kita bagaimana lagi ya? Nggak bisa berbuat baik. Ya nyesel. Tapi ternyata banyak cara ibu-ibu rahimahullah. Banyak cara kita itu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian lanjutannya wa ada al haji wal umrah anhuma. Apa ini Bu? Iya. Kalau memang kedua orang tua kita dulu belum sempat menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan memiliki azam ingin ke kota Madinah beribadah di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali lipat, tapi qadarullah karena mungkin belum dikaruniai rizki ketika hidupnya, Allah ambil nyawa dua orang tua kita belum sempat ke tanah suci. Ternyata ibu dan suami memiliki kelebihan.
Maka salah satu di antara cara berbakti kepada orang tua kita pun adalah dengan cara menghajikan dan mengumrohkan kedua orang tua ke tanah suci. Caranya bagaimana? Caranya satu, bisa juga ibu dan bapak dan suami ya, setelah menunaikan ibadah haji dan umroh dengan niat untuk sendiri bu ya, baru berangkat yang keduanya dengan niat untuk kedua orang tua, karena memang syarat membadalkan umroh dan haji untuk orang lain termasuk orang tua itu syaratnya orang yang membadalkan sudah pernah haji dan umroh dulu. Jadi jangan berangkat, aku mau berangkat dengan niat untuk kepada orang tua, bapak ibu udah berhaji belum? Nggak boleh. Ibu dan bapak haji dan umrah dulu, baru berangkat lagi dengan niat membadalkan. Atau misalkan ibu sendiri, bapak sendiri tidak mampu untuk memberangkatkan ke sana karena biayanya besar, maka bisa dengan badal umrah dan badal haji yang memang biayanya lebih kecil. Iya, Ustaz, bisa nggak membadalkan umrah untuk orang tua saya? Bisa. Ya, beberapa kali dan pemberangkatan kemarin pun alhamdulillah saya membadalkan ya amanah badal. Saya meniatkannya gimana? Saya meniatkannya untuk yang dibadalkan. Ketika mengambil mikot di Dzulhulaifah atau di Yalamlam, kita mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan an bapak siapa ini sebut. Sekalipun di badal, ibu-ibu rahimahullah, kedudukannya sama, orang tua kita telah menjalankan ibadah haji dan umroh. Jadi walaupun dibadalkan ibu ya, jadi jangan ada pikiran lah kalau dibadal mah nggak mantep. Jangan, justru enak, nggak melaksanakan tapi pahalanya tetap dapat seperti ibadah haji dan umroh. Dan ini diantara cara berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal ya. Tentu ini sesuai dengan bihasabi qudratil waladi min dzakarin au unsa. Tentu ini menyesuaikan kemampuan dari anak-anaknya, baik anak-anak yang laki-laki maupun wanita. Jadi sesuaikan. Kalau memang aku juga belum mampu Ustaz untuk umroh, ya ini ada niat minimal. Ketika memiliki rizki yang cukup, maka saya akan meniatkan untuk menghajikan kedua orang tua saya. Subhanallah, itu cara berbuat baik dan kepada mereka. Ya. Kemudian wa ikrama sadiqihima, cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal pula, yaitu dengan cara apa? Wa ikrama, memuliakan. Siapa yang dimuliakan? Sadiqihima, teman-teman orang tua kita. Kalau yang pertama tadi kerabat, paman, bibi dan seterusnya. Kalau ini teman-temannya, kan ibu tahu pasti teman-temannya ibu kita, orang tua kita itu siapa saja di kampung sana. Misalkan ibu ya, orang tua udah meninggal, tapi teman-teman ayah ibu kita masih ada di sana. Maka ketika ibu pulang kampung sana, sudah disiapkan ini karung, satu karung ya, isinya adalah sembako dan amplop ibu ya, tapi amplopnya isi ya. Untuk siapa? Untuk teman-temannya ibu dan ayah saya. Ya mungkin kalau memang ibu dan ayah kita masih hidup, ya seumuran 70, 80, 90 mungkin. Kan ibu pasti kan tahu ya info di kampung ibu. Oh, mbah itu masih hidup, masya Allah. Mbah itu kan itu seumuran dengan ibu saya, seumuran dengan ayah saya masih hidup. Ibu pulang bawa oleh-oleh buat mereka. Ketika membahagiakan teman-teman kedua orang tua kita, itu pun masuk dalam kategori apa? Birrul walidaini. Dan kita lupa kadang-kadang. Kadang-kadang apa? Lupa. Pulang kampung yang di ini ya, yang di ini saudara-saudaranya sendiri saja, tapi teman-teman orang tua kita, ibu-ibu. Bahkan kalau bisa ibu-ibu, ketika mungkin ibu dan bapak kita dulu sering ke majelis ilmu, ada gurunya
Biasanya kalau orang sekarang kan gurunya lebih muda ibu ya. Guru-guru orang tua kita lebih muda. Kita datang ke sana silaturahmi ke guru-guru orang tua kita. Mereka yang mengajarkan ya agama kepada orang tua kita, kita silaturahmi. Subhanallah. Jadi pulang kampung bukan lihat tanah. Bu ya. Pulang kampung lihatnya apa? Lihatnya tanah. Karena apa? Ya ibu memang transfer tiap bulan buat beli tanah di sana. Ya sah-sah saja sebenarnya ibu lihat tanah gitu. Tapi mana ya nilai kesuksesan kita ketika kita merantau ke Jakarta, ke Bekasi, kemana, pulang-pulang hanya membanggakan apa yang kita bawa. Masya Allah. Maka saya pernah ya diminta ya ibu ya, diminta untuk apa namanya khutbah Id di kampung saya ibu. Masya Allah ya, suatu kehormatan yang besar ya bagi saya untuk pernah mengisi khutbah Id. Sebelum saya menulis materi, saya berpikir tema apa yang pas buat warga saya, artinya saudara-saudara saya yang di kampung sana di Banyumas ya. Saya cari apa gitu, terkumpul lah. Dan di antara materi yang saya sampaikan di khutbah Id itu adalah saya menyinggung teman-teman saya yang seangkatan lalu bahasa kita, yang muda-muda atau mungkin yang adik-adik kelas saya, yang bagaimana, yang mereka mungkin lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah, mereka merantau ke kota besar dan mereka pulang dengan kesuksesan dunia ya, bawa mobil, bawa motor, bawa istri ya, bawa anak-anak itu kan, dengan baju yang Masya Allah ya, dompetnya tebal, dompetnya panjang sampai kelihatan ya, bener nggak? Sampai dirantai gitu kan. Itu kan anak-anak sekarang, betul tidak ibu? Mudah-mudahan bukan anak-anak ibu ya. Pulang tuh seperti itu. Yang saya singgung adalah mereka pulang dengan ya style seperti itu, motornya besar, mobilnya wah, kita nggak tahu mobil rental atau mobil apa ya. Yang penting bawa mobil lah gitu ya. Kan orang nggak tahu bu, orang tuh kan nggak tahu itu mobil siapa. Yang saya ininya bahas adalah banyak dari teman-teman saya atau mungkin adik-adik kelas saya itu yang pulang itu kalau pulang ke rumah tidak pernah tidur di rumah, bener nggak? Tidur di rumah siapa? Temennya. Pulang-pulang cuma makan, pergi lagi. Maka saya sampaikan, kapan mereka berbakti kepada orang tua ketika mereka pulang? Itu yang saya pikirkan itu ternyata ibu. Saya singgung itu, teman-teman pulang itu ajak orang tua ke pasar gitu ya bu ya. Malah ngajak temennya ke pasar, traktir, orang tuanya mah ya Allah. Ya. Yang lebih miris lagi, baru seminggu pingin pulang ke Jakarta, bener nggak? Udah kayaknya nggak betah sama orang tua. Ini miris sekali itu. Dan ini ternyata ada dan banyak. Mudah-mudahan jangan kita pulang kampung tuh udah seminggu pengen ke Jakarta. Kayaknya seolah-olah udah bosan dengan orang tua. Sedangkan orang tua ketika merawat kita dulu SD, TK, SD, SMP, SMA, nggak ada bosannya. Besok mau pembagian kartu ujian, kalau nggak bayar nggak dapat ujian. Bagaimana kalau seorang ayah ibu waktu itu ibu? Demi anaknya ke sawah atau ke ladang, kemudian ada pisang berapa tandan itu ya, ada 5, ada 10, diangkat, dipanggul oleh seorang ayah kita, terus kemudian dijual, hasilnya langsung diserahkan ke ibu nih buat bayar SPP besok. Subhanallah, capeknya masih berasa, di punggungnya membekas hitam ibu. Demi apa? Demi siapa ibu? Demi kita. Demi kita ibu-ibu. Ya. Karena mereka tahu tidak mau menyakiti hati anak-anak kita, itu kita. Kasihan kalau anak-anak pada ikut ujian, anak kita tidak. Mereka betul-betul kok pulang
ya, pulang nggak betah tidur di rumah. Itu terjadi ibu-ibu rahmani wa rahmah. Makanya Masya Allah, saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan ya, berbagi. Saya isinya demikian. Secara khusus pesan buat teman-teman saya, ketika pulang birrul walidain, jangan pulang tidurnya di rumah orang, pulang-pulang cuma makan saja, tahu-tahu mau kemana mas, beli tiket, besok mau berangkat bu, ya Allah. Gimana ibu dan ayah perasaannya ibu-ibu rahimakumullah, sudah dinanti pulang, ternyata baru 2, 3, 4, 5 hari, itu juga jarang di rumah, langsung datang ke Jakarta. Seolah-olah apa? Seolah-olah tidak betah di rumah. Bukankah ini tanda di antara tanda ya qillatul adab, berkurangnya adab terhadap orang tua ibu-ibu? Jangan menjadi bangga orang tua, wallahi demi Allah ibu ya. Tentu kita sudah menjadi orang tua. Kita tidak mengharapkan anak kita itu pulang bawa mobil yang gede, tapi ternyata sikap dan sifat dia tidak baik kepada orang tua. Lebih baik dia datang walaupun pakai bis ibu ya, pakai bis, kemudian dari terminal naik ojek ya, datang bawaannya nggak banyak, cuma 1 kardus, itu juga apa, baju-baju bekas dia yang dulu dibawa bawa pulang lagi. Tapi ketika di rumah dia betul-betul membantu ayah ibunya, siang malam menemani ayah ibunya, ngobrol ya, membahagiakan ibunya. Dan kemudian pas waktu ini, ibu bapak, aku kerjanya di sana itu jaga mobil, jadi tukang parkir. Alhamdulillah aku dapat rezeki seperti segini ibu bapak. Misalkan gaji saya nggak gede bu, pak, gaji saya cuma 800.000 per bulan. Saya bagi-bagi untuk makan saya ya. Kemudian ini lebihannya bu, pak, ini sedikit. Itu ibu dan bapak itu akan lebih menerima ya, lebih menerima dibanding dengan anak-anak yang pulang dengan petantang petenteng gitu ya, bergaya di depan orang tuanya, HP-an terus, ngobrol tidak ada. Begitu ibu ya? Ada nggak sekarang? Bukan nggak ada, banyak. Maka di mana ibu-ibu rahimahullah taala kebaktian mereka kepada kedua orang tua? Apalagi mikirin teman-teman orang tua kita, memikirkan teman-teman orang tua. Maka banyak di antara ya teman-teman kita yang mereka itu sukses di ya kota besar, karena mungkin orang tuanya sudah tidak ada, mereka udah nggak pernah kembali lagi, tidak kembali lagi ke tanah kelahirannya, kecilnya dulu nggak mau sana. Sedangkan di sana ada kakak ayahnya, ada adik ayahnya, paman, bibi, uwa, di sana ada, dia nggak mau pulang. Dihubungi, pura-pura nggak tahu ini siapa nih. Oh, nadanya kan nggak bagus kan? Ini siapa nih? Saya bibimu. Bibi yang mana nih? Mau minta-minta nih ya? Masya Allah. Kalau udah bilang seperti itu kan sakit. Mana ngajinya dulu waktu kecil? Begitu ibu ya? Mana dulu baktinya kepada seorang ayah dan ibu, sekarang udah sombong. Dan itu sekali lagi banyak sekali ibu rahmatullah. Ya. Intinya kita singkat ibu-ibu, bahwa cara berbuat baik kepada orang tua adalah yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam beramal. Bersungguh-sungguh dalam beramal ibu-ibu. Karena setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak, ya, itu orang tua akan mendapatkan pahala juga. Pahala dari apa? Dari kesolehan anaknya ibu-ibu rahimakumullah. Jadi kita ibu-ibu ngaji, baca Quran, kita juga sedekah, ya misalkan ya, atau amalan-amalan yang lain, sholat sunnah, puasa sunnah dan selainnya. Itu amalan yang kita lakukan ibu-ibu rahimakumullah, itu juga akan diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Masya Allah. Maka cara bakti kita yang pertama bersungguh-sungguh beramal. Karena tentu
Ya, apa yang kita lakukan ini dari orang tua juga dulu. Jadi jangan melupakan jasa orang tua. Ada sebuah hadis dari Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah makan dari hasil yang kalian usahakan. Sesungguhnya anak-anak merupakan bagian dari kalian yang usahakan. Nah, jadi anak-anak kita, Ibu, sukses itu bukan ujuk-ujuk. Tentu dari Allah berkehendak, tapi mungkin atas doa orang tua. Maka ketika kita beramal soleh, maka itu tidak lepas dari usaha orang tua kita dulu. Insya Allah kita beramal soleh yang bentuknya apa saja, baca Al-Quran dan amal-amal soleh yang lainnya, majelis taklim, membantu orang, itu orang tua kita juga termasuk dalam mendapatkan pahala. Maka yang cara berbaik kepada orang tua itu diantaranya bersungguh-sungguh dalam beramal, Ibu. Ini simpulannya ya. Yang kedua tadi disebutkan, yaitu mendoakan. Ya, salah satu ciri anak yang berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, Ibu, atau bahkan belum meninggal pun mendoakan. Mendoakan apa? Ampunan kepada kedua orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah, ya Allah berikan rahmat kepada mereka, itu kedua orang tua, sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Imam Nasa'i dan yang lainnya. Apabila seseorang itu telah meninggal dunia, seluruh amalnya itu akan terputus kecuali 3 hal. Apa saja? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Innar rajulu la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna li hadza fayuqalu bistighfari waladikalak. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat kedudukannya di surga kelak, Ibu. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat kedudukannya di surga kelak. Maka yang diangkat derajatnya di surga itu, dia bertanya, bagaimana hal ini terjadi? Kok saya diangkat derajatnya ke atas? Maka dijawab, lantaran istighfar anak-anakmu, lantaran doa siapa? Anak-anaknya. Masya Allah. Artinya ketika kita, ibu-ibu rahimakumullah, berbuat baik, beramal soleh, ketika itu pula orang tua kita mendapatkan pahala. Maka memang kenapa kita harus memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, ibu-ibu? Karena apa? Ketika kita sudah tidak ada kelak, anak-anak kita, putra-putri kita melanjutkan ya beramal soleh, maka kita akan mendapatkan pahalanya pula. Mendoakan. Jangan sampai memiliki anak yang gak pernah mendoakan kita, ibu-ibu. Masya Allah. Kemudian tadi disebutkan ya, silatu al-aqarib, yakni menyambung silaturahmi dengan kerabat orang tua kita. Iya. Jadi jangan sampai orang saudara-saudara orang tua kita itu ditelantarkan, ibu-ibu rahimakumullah. Tanya kabar uwa, bibi, tanya ibu. Ya minimal ketika mau lebaran, ibu transfer gitu ya. Benar nggak? Siap? Ini mau lebaran loh. Ramadan aja belum, Ustaz ya. Mikirin lebaran kan? Mikirnya lebaran bukan Ramadannya ya. Maksudnya nanti kalau ketika lebaran kita niatin, ibu coba di list ya, saudara-saudara ibu dan ayah kita itu dikasih. Nggak gede-gede kok, Bu. Cuma mungkin gini, ditransfernya 2 juta. Kemudian dikasih baju lebaran. Itu ibu ya. Itu aja kok paling 2.500.000 lah kali 6, Ustaz. Ya nggak apa-apa.
Kan ibu kan ATM-nya 4 isi semua kan. Jangan sampai karena utang ditunda-tunda, ya pas waktu lebaran mikir lebaran iya, utang iya. Jangan, makanya utang sekarang ya kalau punya utang. Kalau nggak ada ya jangan. Disambung mereka itu, ya. Inna abarral birri silatul waladi ahla wudi abihi. Sesungguhnya sebaik-baik bentuk bakti, kata Nabi SAW, adalah seseorang yang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayah mereka, ayahnya. Jadi kerabat-kerabatnya jangan ditinggalkan. Barang siapa yang ingin menyambung ayahnya di kuburan, maka hendaklah ia menyambung teman-teman ayahnya dahulu ketika waktu hidupnya. Jadi bukan hanya kerabat, tapi teman-teman orang tua kita, Bu. Teman-teman orang tua kita sambung. Kemudian yang ketiga, yang tadi sudah disebutkan sebenarnya, adalah dengan bersedekah atas nama orang tua kita. Bersedekah dengan orang tua, bersedekah atas nama orang tua kita. Banyak ya yang kadang-kadang mewakafkan tanah, mewakafkan tunai uang dengan niat untuk kedua orang tuanya. Subhanallah, Ibu, ini bentuk bakti. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi uftuliyat nafsaha wa lam tus wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha." Qala na'am tasaddaq anha. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ibuku meninggal mendadak." Ya, tanpa sakit mungkin, tanpa apa, mendadak. Sementara beliau belum berwasiat. Ibunya itu belum berwasiat. Saya yakin andaikan beliau sempat berbicara, beliau akan bersedekah. Apakah beliau akan mendapatkan aliran pahala jika saya bersedekah atas nama beliau ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Naam. Ya, bersedekahlah engkau atas nama ibumu. Subhanallah. Kemudian juga dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ibunya Sa'ad bin Ubadah ketika itu meninggal. Ya, ketika ibunya meninggal, saya di rumah ibu. Jadi tidak mendapati ibunya meninggal. Maka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwafiyat wa ana ghaibun anha." Jadi saya, ya Rasulullah, ibuku ketika meninggal aku nggak ada, ghaib, nggak ada. Apabila dia mendapatkan aliran pahala, apakah ia mendapatkan aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau? Apa kata Nabi? Qala na'am. Maka Nabi SAW itu menjawab, iya. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, mari cara-cara atau kaifiyah berbuat baik kepada kedua orang tua kita itu kita lakukan. Dan yang terakhir tadi disebutkan, wa ada al-haji wal umrah anhuma. Yani apa ibu-ibu? Iya, jika ibu dan bapak di rumah dan suami ya itu mampu untuk menghajikan dan mengumrohkan kedua orang tua, maka hajikan, badalkan ibu-ibu. Ahsan wa afdal, ibu bapak sendiri yang meniatkan. Ya. Jadi ketika saya umroh yang pertama, ya ibu ya, itu bapak saya udah meninggal. Maaf, ketika bapak 2 bulan 3 bulan setelah saya umroh yang pertama, bapak saya meninggal. Jadi umroh pertama bapak masih ada. Maka Masya Allah, saya diberikan kemudahan oleh Allah untuk membadalkan atas nama bapak saya. Ibu, bapak membadalkan orang tua, afdal wa ahsan.
Ketika ibu meniatkan ya, mengambil niat di mikot, labbaik Allahumma umratan an abi an umi, ya, atas nama bapakku, maka coba deh ibu, ketika ibu membaca talbiyah bercucuran air mata, karena membayangkan yang duduk di dekat ibu adalah ayah ibu, yang duduk di dekat ibu adalah ibunya ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Ibu membayangkan di samping ibu ada orang tua ibu. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu bukan dengan lainnya. Bagaimana? Insya Allah harta yang kita keluarkan untuk orang tua kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ibu. Karena sebaik-baik sedekah adalah kepada orang tua dulu. Kewajiban kita kepada orang tua dulu. Jangan sampai apa? Orang lain. Ibu membantu orang. Ternyata orang tua kita sendiri dibiarkan. Dan kemudian wa ikrami sadiqihima, tadi udah disinggung, yaitu memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Masih ada waktu ibu ya. Ini masih disebutkan dari satu hadis dari mu'allif rahimahullah ta'ala, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Bishr bin Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya ibnu Ayyubin qala hadatsana Abu Ruh Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'muruni faqala birru ummak thumma ada faqala birra ummak thumma ada faqala birra ummak thumma ada birra ummak thumma ada ar-rabi'ah faqala birra abak. Darajatul hadis sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Ma ta'muruni?" Ya, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Faqala birra ummak, berbakti ibumu. Summa ada, kemudian ulangi lagi, apa lagi? Birra ummak. Summa ada faqala birra ummak. Summa ada faqala birra ummak. Summa ada rabi'ah faqala birra abak. Jadi mengulangi sampai 3 kali, 4 kalinya baru sampai 4 kali, maaf ibu ya. Ini bukan hanya 3 kali tapi 4 kali. Jadi mengulangi sampai 4 kali. Jawaban Nabi birra ummak, birra ummak, birra ummak. Itu berbaktilah engkau kepada ibumu 4 kali. Dan kemudian baru kelima mengatakan abak, birra abaka, yaitu berbakti kepada ayah. Ma yu'khadhu minal hadis. Maka yang terakhir ini hadis ini bisa kita ambil faidah yang intinya sama dengan apa yang kita sampaikan di sebelumnya. Minal wajibatil azimati birrul walidaini. Jadi termasuk kewajiban yang besar ibu-ibu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Anna lil ummi minal birri thalatha arba'in albir. Karena ya untuk seorang ibu ghaira anna lil ummi minal birri thalatha arba' albir wa dzalika lima tahammalathu minal masyaqqi min bidayatil hamli ila ma la nihayatalah. Disebutkan sampai 3 kali dari 3 hadis yang berturut-turut kita ini, bahkan yang terakhir 4 kali itu menyebutkan berbakti kepada seorang ibu yang diutamakan karena kedudukan ibu ketika hamil, ketika
lahirkan dan ketika menyusui. Ini yang bisa kita sampaikan ibu-ibu rahimakumullah ya, bab ini. Dan insyaallah di bab selanjutnya, yaitu bab birru walidayhi wa in dzalama. Nah, ini lebih seru lagi kayaknya. Dan ini juga banyak ya terjadi, yakni bab tentang berbakti, kewajiban berbakti kepada keduanya sekalipun keduanya itu pernah menzalimi kita. Ya, kan banyak dari anak-anak atau kita ya, kalangan ketika sekarang benci banget sama orang tua. Kenapa? Karena dulu begini. Karena dulu orang tua itu begini kepada kita, tidak mau berbakti. Bagaimana? Apakah itu dibenarkan atau tidak? Ya, apakah itu dibenarkan atau tidak? Maka kita akan bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan di sini ya, di depan ibu-ibu. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Waktu yang tersedia, kalau memang ada pertanyaan, ada ibu ya. Kalau bisa saya jawab ya. Kalau tidak ya buat PR ya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ada pertanyaan nih ibu. Yang pertama nih, afwan Ustaz. Iya. Apabila orang yang berniat untuk berhaji, tapi uangnya baru terkumpul setelah sudah sangat tua, yang pada akhirnya syarat-syarat untuk berhaji tidak bisa berangkat karena fisik yang sudah lemah mungkin dan sudah tua ya. Apakah boleh dibadalkan hajinya tapi orang tersebut masih hidup? Baik. Ibu rahimani wa rahimakumullah, membadalkan haji dan umroh itu syaratnya satu, dia sudah meninggal, sudah tidak ada. Ibu ya, sudah tidak ada, meninggal. Yang kedua, dia masih hidup tapi dimungkinkan, dan ini harus benar ya, dimungkinkan orang tua kita itu tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut karena mungkin fisik dan usianya yang sudah ini. Tapi ada misalkan umur 80-an tapi masih fisiknya kuat. Nah, itu jangan. Kecuali orang tua kita betul-betul udah tidak bisa jalan sama sekali, misalkan memang sakit, berobat yang beristimror, yang kontinu, tidak boleh lewat, itu boleh. Tapi kalau hanya mengandalkan sudah sepuh, karena jamaah saya ibu kemarin Maret itu ada jamaah kita yang umurnya 84 tahun tapi masih kuat fisiknya, bahkan sudah ke tanah suci itu 4 kali. Beliau 4 kali, haji sekali, kemudian umroh 3 kali. Masya Allah. Jadi lihat fisik. Kalau memang masih hidup tapi fisiknya masih kuat, nggak boleh dibadalkan. Nah, kalau memang betul orang tua kita sakit-sakitan Ustadz, udah nggak bisa jalan apa-apa, boleh dibadalkan. Tapi yang membadalkan, kalau memang disebut membadalkan adalah dia berangkat atas nama orang tua kita, itu tadi yang saya sampaikan, yang membadalkan orang yang sudah pernah haji. Atau yang disebut badal itu gini, badal itu artinya apa Bu? Pengganti, begitu ya. Badal itu artinya pengganti. Kalau yang dimaksud adalah sebenarnya yang sudah daftar orang tua kita, tapi orang tua kita fisiknya tidak mampu, maka berangkatnya digantikan oleh posisinya oleh anaknya. Anaknya niatnya untuk diri sendiri, jangan untuk orang lain dulu, jangan untuk orang tua. Nah, itu boleh. Tapi kalau itu anaknya nanti niatnya labbaik Allahumma hajjan an abi, maka nggak boleh ya berniat untuk berhaji untuk kedua orang tua saya, sedangkan dia belum pernah haji, maka tidak boleh. Begitu juga umroh, kecuali memang dia berangkat, dia niatan untuk sendiri, labbaik Allahumma umrotan saja udah, memang untuk diri sendiri. Nah, terus orang tua bagaimana?
namun ibu-ibu, kalau toh memang itu biaya awalnya untuk orang tua dipakai untuk anaknya dengan niat sendiri, maka tentu orang tuanya tetap akan mendapatkan pahala. Iya, tetap mendapatkan pahala. Demikian ya. Jadi boleh sebenarnya ketika orang tua kita sudah meninggal, masih hidup, asalkan dia tidak mampu untuk menjalankan ibadah haji. Karena ibadah haji subhanallah ya, luar biasa tantangannya. Allahu a'lam bishawab. Afan Ustaz, ana ingin menghajikan atau badal ibu ana. Kira-kira biayanya, ini mah pribadi nih. Ini pertanyaannya pribadi, nanti tanyanya pribadi Bu ya. Ya, karena saya sering membedalkan memang ya. Di pemberangkatan Januari besok pun biasanya saya membedalkan. Saya baru pulang di Kamis kemarin Bu ya. Kemarin dari Tanah Suci, saya juga membadalkan insyaallah. Apakah berdosa bila seorang anak melupakan makan orang tuanya karena jauh? Dan ketika anak itu ziarah ke makam sudah diganti oleh ditindih makam lain. Oh, makam bukan makan ya. Apakah berdosa jika seorang anak melupakan makam orang tuanya jauh, dan ketika anak itu ziarah ke makam itu sudah diganti dengan, wallah alam, di kampung, kalau di kampung kan tidak terlalu ketat sebenarnya Bu ya, tidak seperti di mana, di kota besar ini. Jadi kuburan orang tua atau saudara kita tuh ada sertifikatnya, kalau enggak nanti dibuat orang lain. Jika memang yang di kampung juga demikian, karena memang sudah diatur oleh pemerintah di mana, maka misalkan kalau ini memang tanpa kesengajaan, maka insya Allah kita tidak berdosa. Tapi kalau memang kita sengaja untuk biarin ya, biar aja kuburannya diapain kayak mau orang, nah ini mah nggak boleh. Penghormatan kepada orang tua terakhir yaitu dengan ya merawat kuburannya, walaupun ada batasan-batasannya ya. Jadi yang disebut merawat kuburan itu bukan harus dibangun, bahkan ini larangan dari agama kita ini, dibangun, di keramik, nggak boleh ya. Jadi jangan biarkan kuburan orang tua kita itu hilang, tapi bukan juga di keramik atau di ini melanggar syariat. Walaupun ini katanya bakti kepada orang tua, kasihan bagaimana? Justru kasihan kepada mereka kalau kita bangun. Demikian ya, kalau memang tidak sengaja atau memang tanpa maksud untuk membiarkannya, Allah alam, dimaafkan. Tapi mungkin kalau memang bisa diusahakan kembali, maka makam itu bisa dipindahkan atau di mana. Allah alam. Bagaimana cara kita ziarah kubur kalau makamnya sudah tidak ada? Berdosa ke anak itu karena seakan-akan melalaikan makam orang tuanya, walaupun selalu mendoakan orang tuanya. Kalau toh memang terjadi sudah tidak ada, insya Allah doa seorang anak akan tetap sampai, ya, tetap sampai. Walaupun memang, ya, ketika Nabi SAW mengatakan apa? Zurul kuburo fa innaha tudzakirukumul maut. Zurul kuburo fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kita diperintahkan dalam hadis yang mulai ini agar kita berziarah kubur. Untuk apa tujuannya? Mengingat kematian, mengingat akhirat. Dan biasanya orang ziarah kubur ingat akhirat, ingat mati ketika yang diziarahi itu orang yang dikenal. Bener nggak Bu? Kalau ibu cuma lewat kuburan orang, itu kayaknya nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau ibu tahu, oh ini yang dikuburkan di sini bibi saya. Dulu bibi saya yang membesarkan saya, yang menyuapin saya, yang ngasih uang saya, yang sering nolong saya. Kalau lagi sakit yang berobat yang bibi saya, ibu akan ternyuk ke sana. Akan merasa, ya Allah, ampuni bibi saya ya Allah. Lebih dalam. Nah, nanti kalau kuburannya udah nggak ada gimana? Nah, maka ya Allah alam bisawab, ya, kalau memang dulu masih ada di situ, masih ada atau memang udah dibongkar, insya Allah ya ibu di situ aja nggak apa-apa. Itu kan dulu di sini ayah saya misalkan gitu. Lebih terenyuh kalau kita yang ziarah itu orang yang kenal. Karena kuburan sekarang tuh masya Allah ya beda dengan kita. Kita dulu lewat kuburan kan merinding Bu ya, bener nggak? Sekarang mah buat main karambol, buat main layang-layang, buat tidur di kuburan ya. Kan tiduran udah nggak ditakutin, bukan memang kuburan nggak boleh ditakutin, tapi maksudnya kayaknya udah nggak ada apa namanya ya, hormat banget gitu.
duduk di atas kuburan, main karambol lagi, nonton bola di kuburan ya, makan di kuburan. Masya Allah, sudah tidak hormatnya, menginjak-injak kuburan dan seterusnya. Maka mudah-mudahan ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau memang terjadi demikian ibu-ibu ya. Kalau memang dulu kita melalaikan kuburan orang tua, ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin perbanyak amal soleh, doa buat orang tua. Insya Allah tanpa kuburannya kelihatan pun bisa nyampe. Karena ya kalau yang meninggal di makam baki, ibu, yang meninggal di mana? Di makam baki, ibu tahu nggak itu siapa? Itu siapa? Nggak ada yang tahu. Ya, maka ya kalau memang toh tidak ada dekat kuburannya, insya Allah tetap kita bisa doakan. Allah alam besar. Kemudian yang terakhir nih pertanyaan, jika kita umroh sudah selesai, kita melaksanakan ibadah umroh tersebut, kita masih ada waktu sebelum kembali ke tanah air, bolehkah kita badalkan umroh untuk kedua orang tua? Ayo, masya Allah, ini pertanyaan yang banyak terjadi. Ini khilaf para ulama ibu-ibu ya, harus saya sampaikan nih. Ada yang membolehkan dalam satu perjalanan bisa 2 kali 3 kali umroh, baik umroh untuk sendiri atau untuk badal. Ada yang membolehkan. Dan ini siapa? Dari pendapat dari Imam Nawawi, dari ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah, wallahu alam. Tapi ada juga para ulama yang berpendapat bahwa tidak ada satu perjalanan 2-3 umroh, nggak boleh. Satu perjalanan 1 umroh. Demikian. Oleh karena itu masalah fikih luas, maka saya serahkan kepada ibu-ibu. Makanya jujur, ketika saya membawa jamaah, kemudian saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, saya sampaikan 2 pendapat ini, ada yang boleh atau tidak, maka diserahkan kepada para jamaah. Tapi kita ada, misalkan ya, ada city tour, satu tempat di antara city tour kita ya, itu tempatnya adalah di Masjid Aisyah. Maka di sana ada yang mau badal, ada yang enggak. Nah, masing-masing. Allah alam bisawab. Demikian ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Pertanyaan-pertanyaan mudah-mudahan jawaban ini memuaskan dan betul. Kalau memang salah, Allah alam ya, itu ada kebodohan saya pribadi. Baik ibu-ibu rahimanihullah, kita cukupkan pertemuan di pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini membawa faidah bagi kita semua ya. Ya, mudah-mudahan, dan kita diberikan kemudahan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita sekalipun sudah meninggal, kita maksimalkan. Karena insya Allah ibu, ketika kita berbakti kepada orang tua, insya Allah anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Jadi itu memang sudah menjadi hukum. Jadi ibu misalkan anak-anaknya kok tidak berbakti kepada kita, maka lihat kita apakah ya, atau bagaimana berbakti kita kepada orang tua kita. Baik, sampai di sini kita cukupkan. Sekali lagi, kalau ada kata yang salah itu dari kebodohan saya pribadi, kalau ada yang benar itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.